dari peserta dan dari saya sebetulnya. Satu pertanyaan, apakah kalau tadi teman-teman dari G4S dan dari retail konsumsi mungkin cukup tidak ya kita bilang harus optimis ya. Tapi apakah kita mau bilang bahwa Wijaya Karya pada saat ini cukup percaya diri karena captive, Pak? Kalau Bapak nanya kami sangat percaya diri 100% Pak, karena kami adalah bagian dari pemerintah. Oke. Karena kalau kami tidak percaya diri, kita semuanya bisa kacau nih Pak, kayak gitu. Makanya, apalagi saya yakin dengan stimulus-stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun tahun ini agak direm, tapi tahun depan saya dengar ini semuanya akan benar-benar kita dikeluarkan semua, sehingga roda perputaran ini bisa bergerak, UKM kecil bisa bersinergi dengan kami kayak gitu Pak. Baik. Satu pertanyaan, saya takutnya Mas Arief agak lost signal lagi. Satu pertanyaan, Oke, saya masuk ke sesi tanya jawab langsung karena waktu juga dari Saddam Hussein. Selamat pagi Mas Saddam Hussein, ada ya? Pertanyaannya adalah untuk Pak Arief. Permasalahan utama di masa pandemi ini adalah budgeting. Nah, ini apakah di masa pandemi ini anggaran atau beban perusahaan masih mendapatkan ada suntikan ya, kita menyebutnya dari APBN atau murni dari revenue yang digenerate oleh corporate, Pak? Jadi ya pertanyaan yang bagus. Mungkin hampir semua perusahaan yang ada di dunia maupun terutama di Indonesia pasti berdarah di dalam ini. Bagaimana sih kami bisa survive sampai saat ini? Karena kami bisa belajar dari tahun 98, 2008, itu di situ 2 kali kami melakukan ada guncangan, sehingga kami belajar banyak hal Pak dari situ. Apa yang kami lakukan, how to solve this problem, terus mitigasi risikonya udah kami jalanin kayak gitu Pak. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah kami masih survive, khususnya untuk proyek-proyek di luar negeri kami masih tetap berjalan, walaupun yang di dalam negeri mungkin masih agak tertatih, tapi kami tidak ada suntikan dari APBN, saya pastikan. Kayak gitu. Nah, satu lagi Pak Hari, siap. Untuk teman-teman ini mungkin ada yang fresh graduate yang pingin kerja sambil jalan-jalan ke luar negeri, ya segera daftar di Wika, karena kami khususnya di luar negeri ini masih butuh banget tenaga employee yang sangat optimis lah. Kita untuk diketahui Pak Hari, teman-teman kami yang masih OJT itu, yang mungkin dulu mereka belum pernah ngerasain ke luar negeri, dengan masuknya ke PT Wijaya Karya, Departemen Luar Negeri, mereka udah merasakan mungkin 5-15 negara yang ada di dunia. Ya. Nah, itu teman-teman. Ya mungkin gitu Pak Hari. Ya, itu satu lagi informasi yang berharga bagi yang hadir di webinar tadi ya. Tadi kita sudah tahu bahwa G4S diakuisisi oleh Brinks, dan sekarang teman-teman mendapatkan informasi bagi yang mau on the job training ataupun fresh graduate mungkin ya, yang mau bergabung dengan Wijaya Karya divisi luar negeri. Di sini kesempatan untuk bisa bekerja sekaligus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Terima kasih Mas Arief, kita mendapatkan klarifikasi bahwa sampai saat ini belum, moga-moga tidak ya, karena beban pemerintah cukup tinggi untuk memberikan suntikan. Amin. Oke. Berikutnya saya izin Pak Arief pindah ke Pak Antonius Indra. Apakah Pak Antonius Indra masih hadir bersama kami? Ya, ini cukup seru nih Pak Antonius Indra ya, karena semua doing retail konsumsi, semua tiba-tiba menjadi chef di mana-mana. Ada pertanyaan, selamat pagi, dari ini cukup teknis pertanyaannya, dari Giovanni Gultom ya. Nilai investasi di masa pandemi ini, nilai investasi untuk retail konsumsi ini kira-kira amannya berapa? Karena saya tahu juga Pak Antonius Indra ini kayaknya melakukan bisnis sendiri juga rupanya. Ya, jadi coba kita tanya, apakah 500 juta sudah cukup aman, Pak? Karena kami dari pemula ingin membangun bisnis retail yang sistemnya gotong royong, mohon arahan dan pencerahan. Bagaimana dengan capital 500 juta? Apakah bisa, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab sangat cukup. Sangat cukup. Sangat cukup, apalagi dengan pandemi ini kita ada salah satu teknik yang kita pakai, yaitu nanti mungkin bisa di searching di Google, adalah cloud kitchen ya.
Oke. Jadi Oh, cloud sistem kitchen cloud ini kitchen ilmu ini baru sudah lagi. kita jelaskan. Jadi cloud kitchen itu kita bermain online, kita masak online, kita memproduksi online, tetapi nanti kita offline kita namanya lebih banyak ke online-nya. Kita pemasarannya banyak ke online. Itu cukup efektif untuk saat-saat pandemi ini ya. Jadi saya katakan kembali tadi 500 juta menurut saya sangat cukup. Kita ada nanti kita mungkin di luar apa nanti bisa saya ajarkan teknik-teknik yang mungkin bisa mereduce cost itu. Oke. Jadi Oke. saat ini 500 juta sangat cukup. Oke. Oke. Oke, cloud kitchen ya. Saya baru dengar jujur Pak Antonius. Jadi ya saya harus cukup humble, rendah hati untuk menerima perspektif yang lain. Ya, jadi ada cloud kitchen dan itu saya baru tahu karena saya biasa semua cloud itu data dan dokumen, sekarang ada cloud kitchen. Oke, ya itu untuk Giovanni ya. Satu pertanyaan untuk Ibu Maria. Sekarang sudah jam 10.30. Ibu Maria masih bersama kami? Masih Pak Hari. Bu Maria, saya cukup penasaran nih. Dengan masuknya Brinks di Indonesia, apakah itu salah satu strategi 5 tahun yang sudah ditentukan atau ini karena strategi baru yang timbul karena COVID ini itu aja, Bu? Sebenarnya dengan dibelinya G4S oleh Brinks, itu blessing untuk G4S Cash Indonesia, Pak. Okay. Proses ini kita kan nggak tahu waktu di awal. Sebenarnya proses udah dari 2019 akhir, tapi kita nggak tahu akan ada pandemik ini. Okay. Nah, dengan adanya dibeli proses akuisisi ini, justru mengakselerasi kita nih yang G4S Cash Services Indonesia di sisi capital tentunya ya Pak ya, bikin bisnis kita jadi lebih agresif lagi Pak. Okay. Saya Pak. Jadi benar-benar blessing in disguise banget gitu loh Pak dengan masuknya Brinks ini gitu. Satu lagi Bu, untuk pemain G4S market leader atau bagaimana Bu? Kalau untuk di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia memang saat ini kalau kita bicara multinational company, so far hanya G4S. Baru-baru ini hanya masuk satu lagi. Tapi kalau dibilang market leader, kita di nomor 2 karena saat ini kita kalah sama satu kompetitor kita yang notabene punya pemerintah. Jadi mau nggak mau perusahaan-perusahaan itu wajib menggunakan company tersebut, ya Pak. Ya, saya agak menyindir Pak Arief tadi, karena cukup captive rupanya. Kalau Pak Arief kan dari Wijaya Karya, Bu, ya, bisnisnya ya. Bahkan beliau bisa menambah cucu dan anak perusahaan, bahkan bisa menerbangkan. Jadi teman-teman mahasiswa dan para praktisi, kita bisa melihat ya, bahwa bisnis kita ada yang tertatih-tatih, tapi moga-moga di bisnis kita konsumsi oleh Pak Antonius bisa survive. Di satu sisi Ibu Maria Natalia mewakili G4S melakukan ya mungkin sudah masuk dalam RKP ya, artinya sudah masuk dalam rencana strategis perusahaan bahwa diakuisisi oleh Brinks. Dan satu yang kayaknya bisnisnya cukup captive ya Pak Arief ya, semoga sehat selalu Pak Arief, bisnisnya cukup captive. Jadi teman-teman masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktu jua yang harus memisahkan kita, maka saya mohon izin untuk tidak bisa menyampaikan, tapi nanti akan saya sampaikan secara pribadi kepada para pemateri. Ya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada Ibu Maria Natalia. Jangan pergi dulu, Bu. Kita ada sesi foto bersama Pak Antonius Indra dan Pak Arief. Moga-moga masih bersama kita. Ya. Jadi untuk teman-teman, kalau boleh tolong diaktifkan dulu videonya sebentar, karena dari tim Edupendent akan mengambil gambar. Mohon cue-nya dari tim untuk timernya. Oke, siap. Masih tunggu yang lain dulu. Oke. Masih menunggu yang lainnya? Ya, masih menunggu. Oke. Baru beberapa yang muncul videonya. Nggak apa-apa, mungkin nggak usah semuanya kali. Siap.
Nah, ini udah mulai muncul. Makasih ya nih. teman-teman yang udah bisa hadir ya di sini ya. Ada Ananda, Kalista, Grace. Ya. Nah, ini udah mulai banyak nih ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Terima kasih, Pak Ari. Baik, ya, terima kasih tim. Untuk Ibu Maria, sekali lagi saya paham sekali ini waktu berlibur, waktu keluarga. Terima kasih sekali lagi. Boleh sign out Bu kalau Ibu ada acara. Jangan kapok lagi bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi atas ilmu dan waktunya. Pak Antonius Indra, terima kasih atas waktu keluarganya. Saya konsumsi sedikit untuk boleh berbagi ilmu bersama teman-teman. Ya. Untuk materi, foto-foto, dan nanti akan kami sampaikan di dalam grup ataupun kami akan sampaikan secara pribadi. Terima kasih kami dari tim Independent Training. Selamat happy weekend, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protap kesehatan, semoga kita sehat selalu semua. Terima kasih, salam sejahtera. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih.